Silakan Pak Prof dulu atau Pak Dr. Joni. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Yang terkait dengan pertanyaan saya 2 poin sebenarnya. Tapi saya ingin mengawali satu statement ya, harus diawali dengan teori akademis. Imam Al-Mawardi itu seorang tokoh politik pertama di dunia sebelum lahirnya tokoh-tokoh politik di Eropa. Bahkan banyak tokoh politik Eropa mengadopsi pikiran-pikiran beliau. Ada satu karya monumental ditulis oleh beliau, Al-Ahkamus Sultaniyah. Din Samsudin itu menulis disertasi di California tentang Al-Ahkamus Sultaniyah. Saya ingin sampaikan, kata beliau, agama adalah sumber inspirasi dan legitimasi tertinggi dalam realitas politik. Jadi sebenarnya kata kuncinya, kebobrokan sistem politik di berbagai sektornya termasuk money politik itu karena jauh dari konsep agama. Nonsen saya kira. Kalau agama ditinggal, maka politik akan berjalan secara liar. Jangankan politik, kalau agama ditinggal dalam berbisnis, maka bisnisnya menghalalkan segala cara. Jadi kalau saya melihat teori-teori politik Islam terutama, dan tidak hanya Islam, bahkan tokoh-tokoh penting dunia juga mengatakan bahwa value yang inspirasinya adalah agama menjadi pengawal terbaik dalam proses politik yang beretika. Kalau tadi ditanya apa hukumnya money politik, itu di kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, riswah dalam bahasa Arab, yang bahasa kitanya money politik, dalam berbagai bentuknya, itu hukumnya haram. Haram dalam berbagai bentuknya ya, dalam berbagai bentuknya. Bahwa kemudian ada perkembangan, ada cost politik, ada money politik, it's okay. Cost politik mungkin masih bisa ditolerir, tapi money politik itu bagian dari interpretasi modern kata-kata riswah. Tadi dengan berbagai cara Pak Noto menyampaikan tentang bentuk riswah. Itu sudah 14 abad yang lalu dikarang, atau 13 abad yang lalu dikarang oleh seorang politik muslim untuk mengawal proses demokrasi dan politik bisa berjalan secara beradab. Karena mohon maaf Bapak sekalian, daya rusak money politik itu sangat luar biasa dahsyatnya. Sangat luar biasa. Dan sekarang kita sudah terjebak dengan ideologi permisif. Ideologi permisif itu artinya sesuatu yang tadinya tabu menjadi boleh. Money politik di zaman-zaman awal itu tabu banget, tapi sekarang menjadi sangat boleh karena ada terjebak pada ideologi permisif. Jadi kalau ditanya tentang fatwa MUI, saya sepakat ya, dengan berbagai bentuknya di luar kos politik, money politik hukumnya tidak dibenarkan. Dan pelakunya ya, saya tadi ingin berbagi begini Pak, teman-teman atau saya siapapun, persoalan politik bukan persoalan dunia, tapi persoalan dunia akhirat. Orang cerdas akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral agama. Bayangkan ketika kita memilih dengan cara money politik, itu resikonya fatal Pak. Mungkin dunia dapat, persoalannya kita kan, terutama teman-teman yang masih percaya akhirat ya. Saya nggak tahu di sini masih percaya akhirat tidak. Saya masih sangat percaya bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu baru dimulai ketika nafas kita berhenti. Jadi seseorang berproses politik dengan cara-cara yang tidak halal, dia akan bermasalah nanti hidupan setelah kematiannya. Nah oleh karena itu saya kira kita harus sepakat di ruang ini Prof, harus menjadi salah satu model bagaimana membangun demokrasi secara beradab. Saya berharap UGJ harus menjadi model pertama ya, untuk menggagas tentang pentingnya membangun politik beradab. Salah satunya adalah menghindari proses money politik. Itu saya ingin mengatakan itu secara akademis, apapun bentuknya ya. Kemudian tadi menarik dari Pak Kepala Desa Kelangenan, ini walaupun beliau kepala desa tapi pikiran-pikirannya ibarat Menteri Keuangan ya, atau Menteri Dalam Negeri ya. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab tadi tentang persoalan rekonstruksi undang-undang. Mungkin ada bidang tertentu yang secara spesifik, tapi paling tidak bahwa ada teori dalam hukum itu. Law is reflection of social culture. Bahwa hukum itu merupakan refleksi dari sosial budaya. Ketika kemudian secara politik, secara undang-undang mengalami deadlock untuk ditafsirkan di lapangan, maka ada filsafat hukum yang bisa menelurkan, yang bisa memfleksibelkan undang-undang. Tapi apakah itu terjadi di Indonesia? Hanya butuh orang-orang akademis ya.
Jadi kadang-kadang kita terlalu terjebak dengan normatif undang-undang, sementara di lapangan tidak terjadi. Makanya perlu ada filsafat hukum, ada sosiologi hukum, supaya apa? Supaya hukum bisa relatif fleksibel. Itu yang bisa saya jawab, Pak Kuwu dari Kelangenan. Selamat, pertanyaannya keren ya. Dan yang terakhir, konsep keadilan. Al-Farabi, seorang pakar politik terkemuka, that is not only for history, but it is science, knowledge. Jadi tidak hanya persoalan sejarah, kata Al-Farabi, sebuah negara yang dimanage dengan kebencian akibat money politik tidak mungkin melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Jadi sebuah negara ingin mendapat keadilan, kata Al-Farabi, dan ingin mendapatkan kesejahteraan hanya bila dimanage oleh orang-orang yang memiliki value tadi. Kalau value diartikan dalam Al-Farabi itu orang yang memiliki cinta. Bayangkan ketika elit politik memanage negara dengan kebencian dan kemarahan saling menjatuhkan karena money politik, maka sampai kapanpun tidak akan muncul keadilan dan kesejahteraan. Itu clear, teori yang sangat populer oleh Al-Farabi. Terakhir, bapak-bapak kenal dengan Albert Einstein yang tadi disampaikan oleh Pak Noto. Menarik bagi saya, sekelas Albert Einstein menyadari betul bahwa persoalan keagamaan menjadi penting dalam ranah dunia modern. Pada tahun 1939, Albert Einstein pernah pidato di sebuah kampus terkemuka di Amerika, Princeton University. Temanya apa? Kata Einstein, "Science without religion is blind." Kalau saya terjemahkan, dunia politik modern salah satunya, kalau tidak di backup dengan kekuatan spiritualitas, akan menjadi buta. Dan ini sedang terjadi, Pak. Begitu juga sebaliknya, religion without science is lame. Ya, betapapun hebatnya agama kita pegang, tapi kalau kita jauh dari kekuatan teknologi baru, teknologi modern, juga akan pincang. Jadi ada satu balancing antara agama dan persoalan-persoalan keduniawian. Jadi saya dalam konteks politik, Einstein lebih setuju bahwa orang-orang yang punya potensi agama yang kuat, yang mampu mengendalikan politik menjadi beretika. Yang terakhir lagi Pak, kalau boleh saya sampaikan. Kata Einstein lagi, bahwa politik itu lebih rumit dari rumus fisika. Einstein mengatakan politik itu lebih rumit daripada rumus fisika. Jadi artinya apa? Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan kompetensi tinggi yang mampu terjun ke dunia politik. Kalau IQ-nya pas-pasan, kompetensinya pas-pasan, dia akan sulit menafsirkan politik di dunia modern. Saya kira kata kuncinya bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Joni dipersilakan.